Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, silakan baca doa mau belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang menyusun cerita pendek. Dalam hal ini, materinya mengidentifikasi unsur membangun karya sastra teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Cerpen dapat disebut juga cerita pendek. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia, beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen juga merupakan sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara singkat dan tidak berfokus pada suatu tokoh saja. Adapun ciri-ciri teks cerita pendek, yang pertama, tulisannya singkat, padat dan jelas. Yang kedua, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari. Ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Keempat, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Yang selanjutnya, penokohannya sederhana, tidak selalu mendalam. Yang keenam, memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Yang ketujuh, alurnya tunggal dan lurus. Yang kedelapan, tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Unsur yang membangun karya sastra cerpen yaitu unsur intrinsik, unsur dari dalam, meliputi yang pertama tema, yaitu ide sebuah cerita. Yang kedua, alur, jalan cerita. Yang ketiga, setting atau latar. Keempat, tokoh, pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh tidak lepas dari watak atau sifat tokoh. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang hal ini posisi pengarang dalam cerita. Yang keenam, klimaks, puncak permasalahan dalam cerita. Yang ketujuh, anti klimaks, yaitu penyelesaian dalam permasalahan cerita. Bahasa, penggunaan bahasa dalam cerpen dibagi menjadi dua, yaitu denotasi dan konotasi. Yang terakhir, amanat, pesan pengarang di dalam cerita.
Alur cerita dalam cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita berurutan, mulai tahap perkenalan sampai dengan penyelesaian. Tidak diajak dalam cerita tersebut. Yang kedua, alur mundur. Proses jalan cerita tidak berurutan. Ceritanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian kembali ke latar belakang masalah. Yang ketiga, alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Tahap ceritanya dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Dalam penulisan teks cerita pendek, bahasa yang digunakan bisa bermakna. Yang pertama, denotasi, yaitu yang sesuai dengan konseptual atau bisa sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, konotatif, di mana makna ini akan timbul dari sebuah sikap yang di mana sikap sosial dan pribadi juga memiliki nilai rasa baik dan tidak. Konotatif atau konotasi ada 2, yaitu positif dan negatif. Contoh, denotasi, tuli. Kemudian konotasi positifnya tunarungu. Konotasi negatifnya budek. Untuk materi kali ini, baca teks cerita yang berjudul Pohon Keramat di buku paket halaman 53 sampai 60. Tentukan tema cerita, tokoh cerita, watak tokoh, setting, dan amanat cerita. Tema tidak sama dengan judul. Kita bisa menentukan tema kalau sudah membaca cerita tersebut sampai tuntas. Barulah kita bisa menentukan apa tema cerita tersebut. Tokoh cerita. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa dalam cerita yang berjudul Pohon Keramat tidak ada tokoh cerita. Cerita bisa hidup karena tokoh. Tokoh bisa menggunakan kata ganti nama. Tokoh tidak lepas dari watak. Setiap tokoh memiliki watak. Tolong kalian analisis betul apa watak tokoh cerita dalam Pohon Keramat tersebut. Saya yakin kalian sudah pernah menerima materi berkaitan dengan watak tokoh. Yang keempat, setting. Setelah kalian membaca, pasti akan menemukan apa setting yang terdapat dalam cerpen Pohon Keramat ini. Suasananya bagaimana? Tempat peristiwanya di mana? Dan lain sebagainya. Setelah itu kalian bisa menentukan amanat cerita. Intinya dalam tugas ini, kalau kalian betul-betul membaca teks cerita ini, sekali baca bisa menentukan tugas pertama sampai terakhir. Untuk tugas ini, tolong kalian tulis di buku catatan atau buku tugas, kemudian kalian foto dan dikumpulkan lewat Google Form. Saya ingatkan sekali lagi,
untuk kelas 9 baik A, B yang merasa belum tuntas atau tugas masih punya tanggungan, tolong segera diselesaikan. Misal ada kesulitan, bisa di buku langsung dikumpulkan ke sekolah dan saya minta janjian hari apa, tanggal berapa kalian mengumpulkan ke sekolah. Sebab kalau nilai kosong, tetap untuk nilai di UTS nanti pada bulan Oktober akan saya kosongi. Terutama untuk kelas 9B, banyak tugas-tugas yang belum diselesaikan. Untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.